Halo, bertemu lagi dengan saya Ikadek Dwi Jenana. Nah, di video tutorial kali ini saya akan membahas tugas rancangan percobaan materi rancangan acak kelompok. Nah, di sini sudah terdapat soal dari penelitian Suntoyo pada tahun 1991. Dan di sini dijelaskan, seorang ahli budidaya pertanian bermaksud menguji varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi. Nah, dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah. Letak petak sawah yang dipergunakan dekat dengan saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Nah, hasil penelitian bisa kita lihat di tabel di sini. Ini adalah hasil jagung dari 8 varietas. Nah, di sini sudah terdapat data-datanya. Nah, untuk soal ini ditanyakan, berdasarkan data tersebut di atas, tentukan varietas jagung yang mampu berproduksi tinggi. Nah, di sini untuk tabelnya sudah saya siapkan dan jumlah dan datanya juga sudah saya hitung. Nah, namun sebelum itu untuk lebih memperjelas lagi, saya akan clear dulu ini semua jumlah dan datanya. Clear. Untuk memperjelas rumus-rumusnya, saya akan clear dulu. Nah, untuk jumlah di sini rumusnya adalah sama dengan sum. Kemudian kita blok seluruh data yang akan kita cari jumlahnya, dimana ini adalah sama dengan sum, kemudian kurung buka, kemudian kita blok seluruh data di varietas yang akan kita cari jumlahnya, kemudian kurung tutup dan enter. Nah, akan diperoleh jumlah 202,98. kemudian untuk rata sama dengan average, kemudian kita blok lagi seluruh data yang akan kita cari ratanya, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita drag saja untuk mempercepat perhitungannya. Nah, sudah kita peroleh data jumlah dan rata dari varietas. Kemudian lanjutnya kita akan mencari jumlah dan rata dari kelompok. Yang pertama kita klik sama dengan, kemudian sum, kurung buka, kemudian kita blok seluruh data yang akan kita cari jumlahnya, kemudian enter. Nah, diperoleh 278,66. Kemudian untuk rata juga sama seperti tadi, sama dengan average. Kemudian kita pilih seluruh data yang akan kita cari ratanya, seperti itu, kemudian enter. Nah, lalu kita akan cari jumlah dan data keseluruhan. Di sini jumlah dan data kelompoknya kita drag saja untuk mempercepat perhitungan. Kita drag ke samping. Nah, diperoleh data. Kemudian kita akan hitung jumlah keseluruhan dan data keseluruhan. Rumusnya hampir sama. Buka, kita blok seluruh jumlahnya, kemudian enter. Nah, kita peroleh 1441,39. kemudian untuk ratanya sama dengan average. Buka lagi, kemudian kita blok seluruh ratanya, maka kita peroleh data 36,03475. Nah, untuk membuktikan, sebelum itu untuk jumlah keseluruhan baik varietas maupun kelompok itu adalah sama. Nah, untuk membuktikan itu saya akan tuliskan di sini. Ini akan saya hapus dulu. Ini adalah rumus pembuktiannya. Rumus pembuktiannya juga sama seperti rumus mencari jumlah dan rata ya. Nah, tadi kan saya menggunakan jumlah dari jumlah keseluruhan dari varietas. Nah, sekarang saya akan mencari jumlah keseluruhan dari
kelompok sama dengan, kemudian kita blok, kemudian kita sum, kemudian kita blok seluruh data dari kelompok, kemudian kita beri kurung tutup, kemudian enter. Nah, sama 1441,39, kemudian datanya juga sama dengan average. Buka, kemudian kita blok seluruh datanya dan enter. Nah, 36,03475 sama juga. Selanjutnya kita akan mencari data analysis of variance atau data dari tabel ANOVA-nya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik data terlebih dahulu, kemudian kita pilih menu data analisis seperti video-video sebelumnya. Jika di komputer saudara tidak terdapat data analisis, tinggal pilih di option seperti video tutorial saya sebelumnya. Kemudian setelah kita klik data analisis, untuk rancangan acak kelompok kita pilih ANOVA 2 vector without replication. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sebelumnya sudah sempat saya lakukan perhitungan. Untuk input ring dan output ringnya kita hapus dulu. Untuk input ring kita pilih seluruh data dari varietas hingga kelompok, kita blok. Kemudian untuk labelnya kita centang, jangan lupa untuk dicentang. Kemudian untuk output ringnya ini terserah dimana kita akan meletakkan datanya. Nah, saya akan meletakkan data di kolom B30, kemudian enter saja. Mohon maaf, kemudian kita klik OK. Nah, ini karena saya sebelumnya sudah sempat melakukan perhitungan di sini juga, jadi kita tinggal klik OK saja. Nah, akan diperoleh data seperti di tabel ANOVA 2 vector without replication ini. Nah, ini datanya sama baik dari sum maupun average-nya, dimana untuk sum diawali 202,98 dan rata 40,596 yang diakhiri untuk jumlah 118,46 dan rata 23,692. Nah, untuk di sini untuk tabel ANOVA-nya ini untuk sort of variation ini kita ganti dengan sumber keragaman atau SK. Kemudian untuk SS ini kita ganti dengan JK, kemudian DF ini kita ganti dengan DB derajat bebas, kemudian KT pada tengah, kemudian F hitung, ini V value, dan ini F strip atau F tabel 5% atau 0,05. Nah, ini adalah data yang kita peroleh dari analysis of variance. Nah, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa, nah sebelum itu ini juga kita ganti row ini, kita ganti dengan perlakuan, kemudian untuk kolom kita ganti dengan kelompok. Untuk error kita ganti dengan galat. Nah, menyambung perkataan saya tadi, nah dari data ini kita sudah dapat menyimpulkan dari data ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa ini adalah P value-nya. Nah, jika P value di sini kurang dari tabelnya 5% atau 0,05, di mana ini adalah 1,34 pangkat min 14, pangkat min 14, ini berarti 0,00 sekian, 1,13 dan seterusnya. Jadi P value di sini kurang dari 0,05 atau 5%. Nah, dapat dikatakan bahwa perlakuannya atau varietas di sini berpengaruh sangat nyata, di mana jika 5% itu berpengaruh nyata, atau jika kurang dari 5% itu berpengaruh nyata, jika kurang dari 0,01 itu berpengaruh sangat nyata atau kurang dari 1%. Jadi karena di sini kurang dari 1%, maka
perlakuan atau varietas di sini berpengaruh sangat nyata terhadap produksi jagung. Nah, sedangkan untuk kelompoknya di sini 0,053 atau dapat dikatakan lebih dari 0,05. Jadi kelompok atau petak sawah di sini tidak berpengaruh nyata terhadap produksi jagung seperti itu. Kemudian setelah kita memperoleh data analisis of variance dari menu data analisis pada Excel secara otomatis, selanjutnya kita akan menghitung dengan cara manualnya. Di sini sudah saya siapkan tabelnya. Kemudian yang pertama yang harus kita cari yaitu FK atau faktor koreksi. Untuk faktor koreksi di sini rumusnya adalah sama dengan H22 di sini atau jumlah keseluruhan data. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data. Kita blok saja. Kemudian enter. Maka akan diperoleh 51940,1283. Kemudian selanjutnya saya akan mencari perlakuan. Untuk perlakuan di sini atau JK perlakuan di sini rumusnya adalah sama dengan SAMESKI H14 sampai H21 atau jumlah dari perlakuannya atau jumlah dari varietasnya. Kemudian dibagi dengan banyaknya kelompok kon A, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Maka akan diperoleh yang sama 8000,6355558. Kemudian selanjutnya yang akan saya cari yaitu JK kelompok. Untuk JK kelompok rumusnya sama dengan SAMESKI kemudian G22 sampai G22 itu adalah jumlah dari masing-masing kelompok. G22 sampai G22 kemudian dibagi kon A banyaknya perlakuan. Mohon maaf sepertinya saya salah. Kon A kemudian kita perlu buka dulu, kemudian bagi dengan banyaknya perlakuan dikurangi faktor koreksi. Nah, maka akan diperoleh 224,445835. Kemudian selanjutnya adalah total. Untuk total rumusnya adalah sama dengan SAMESKI seluruh data, banyaknya data dikurangi faktor koreksi. Dan kita enter 8.815,687,198. Kemudian untuk alatnya di sini rumusnya adalah sama dengan total dikurangi JK perlakuan dikurangi kelompok, kita akan diperoleh 590,60585. Selanjutnya adalah DB atau derajat bebas. Untuk derajat bebas rumusnya yang pertama derajat bebas perlakuan kon A
banyaknya perlakuan dikurangi 1. Perlakuan dikurangi 1 atau banyaknya varietas dikurangi 1. Kemudian kita enter, diperoleh 7. Kemudian untuk kelompok sama dengan pohon A, banyaknya kelompok dikurangi 1. Kemudian enter. Kemudian untuk total di sini rumusnya DB total sama dengan pohon A, banyaknya data dikurangi 1. Banyaknya data dikurangi 1. Kemudian untuk galat di sini rumusnya, untuk galatnya sama dengan total dikurangi perlakuan atau DB perlakuan dikurangi kelompok. Kemudian kita enter. Nah, ini untuk hasilnya ini sama 7, 4, 28 dan 39 dengan tabel ANOVA atau tabel analisis variance yang secara otomatis. Kemudian selanjutnya adalah KT atau kuadrat tengah. Untuk yang pertama, untuk KT kelompok, untuk KT perlakuan itu rumusnya adalah JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Mohon maaf, saya agak lupa rumusnya, jadi saya melihat pada rumus yang sudah saya sediakan itu adalah 1142, jadi hasilnya sama. Kemudian untuk JKT galat, JKT kelompok itu rumusnya sama. Kemudian untuk KT galat sama juga. Dan enter. Nah, sini hasilnya juga sama. Kemudian untuk F hitungnya adalah yang pertama, F hitung perlakuan sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat, DB galat. Mohon maaf, ini KT dibagi dengan KT galat. Nah, ini akan saya beri F4 untuk mempercepat perhitungan saya. Kemudian kita enter saja. Nah, akan diperoleh 54,189595. Nah, itu sama. Kemudian kita drag saja untuk mempercepat perhitungannya. Ya, sama juga. Kemudian sebelum ke taraf signifikan, kita akan mencari nilai F tabel 0,05 dan F tabel 0,01. Nah, yang pertama untuk F tabel 0,05. Untuk F tabel 0,05 di sini rumusnya adalah F inverse dalam kurung probability-nya di sini ada 0,05. Kemudian saya akan lihat rumus. DB perlakuan, koma DB galat. Kemudian, nah ini kita F4 saja. Kemudian enter. 2,3592 ini sama. Kemudian ini kita drag saja 2,7. Kemudian untuk F tabel 0,01 nya itu rumusnya adalah
F inverse sama dengan ini adalah probability-nya 0,01, kemudian koma di 60 atau IB perlakuan, koma IB galat. Ini juga kita F4, mohon maaf, jadi saya sampai pencet IB galat, kemudian F4, bentar, itu adalah 3,358073, kemudian kita blok, kita drag ke bawah, nanti peroleh 4,074032. Kemudian kita lanjutkan ke taraf signifikan. Untuk taraf signifikan di sini rumusnya adalah sama dengan if F hitung perlakuan kurang dari if atau jika F hitung perlakuan kurang dari F tabel 0,5% itu adalah NS. Tanda kutip NS. Kemudian if jika F hitung perlakuan kurang dari F tabel 0,01 berarti dia bintang 1 dan koma bintang 6 enter. Nah, di sini taraf signifikannya adalah untuk perlakuan ini berpengaruh sangat nyata atau bintang 2, kemudian kita drag saja. Nah, sedangkan untuk taraf signifikan kelompok di sini NS atau non signifikan. Nah, sederhananya jika F hitung lebih dari F tabel 0,05 atau 5% itu berpengaruh nyata, sedangkan jika lebih dari F tabel 0,01 itu berpengaruh sangat nyata. Sedangkan pada F hitung kelompok di sini F hitungnya 2,6, dia lebih kecil dari 2,7 dan lebih kecil dari 4,07 pada F tabel 1% dan F tabel 5%. Jadi kesimpulan yang kita peroleh dari kedua tabel analisis yang kita lakukan, baik menggunakan analisis data yang secara otomatis dengan menggunakan data analisis untuk mencari tabel analisis covariance, di sini yang diperoleh sama dengan yang manualnya, di mana dapat disimpulkan perlakuan di sini atau varietas berpengaruh sangat nyata terhadap produksi jagung, sedangkan petak sawah atau kelompok di sini tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah jagung yang diproduksi, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke uji berganda. Nah, untuk uji berganda di sini untuk uji bergandanya kita akan lebih menspesifikkan yang akan kita cari, yaitu varietas jagung yang mampu berproduksi tinggi. Nah, untuk yang pertama saya akan menggunakan uji berganda, yaitu uji Duncombe. Nah, kenapa saya menggunakan uji Duncombe? Karena data pada perlakuan ini atau pada varietas ini lebih dari 5, di mana dianjurkan
ketika perlakuan itu lebih dari 5, kita dianjurkan untuk menggunakan uji Duncan karena memiliki pembanding yang berbeda-beda pada setiap perlakuannya. Nah, untuk yang pertama kita copy dulu di USA, kita masukkan data varietas dan ratanya, kemudian kita urutkan dari besar dan ke terkecil. Nah, di sini untuk tabelnya sudah saya siapkan. Yang pertama varietas, kita copy dulu. Kemudian kita copy di varietas. Dan untuk ratanya, ini adalah ratanya. Kemudian kita copy di bagian rata. Lalu kita urutkan data dari besar ke kecil urutannya sesuai dengan rata, sort by rata. Kemudian sort by rata lalu small. Oke, nah di sini data sudah diurutkan. Nah, sebelum kita lanjut ke perhitungannya, sebelum kita lanjut mencari selisihnya, kita harus mencari dulu nilai SY. Nah, di sini nilai SY sudah saya tuliskan, tapi akan saya hapus dulu. Untuk nilai SY di sini, nah kita hapus dulu. Untuk nilai SY rumusnya adalah sama dengan SQRT dalam kurung KT galat dibagi dengan kaun A, kemudian banyaknya kelompok. Ini adalah banyaknya kelompok, terdapat 5, kemudian dalam kurung tutup, kemudian enter. Nah, kita peroleh 2,053926214. Kemudian selanjutnya kita akan cari ini tabel varietas R dan RIT. Kita akan buat dalam tabel dulu, tabel, kemudian untuk varietasnya yaitu 2, 4, 23, 4, 5, 6, 7, 8. Maaf, ini kurang ya buat tabelnya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk R-nya itu kita menggunakan tabel Duncan 0,05 atau 5%. Untuk DB galatnya adalah 28, dan untuk DB atau banyak perlakuan itu ada 8. Jadi DB galat kita akan cari ke bawahnya 28 dan ke sampingnya 8. Kita cari DB galat 28, DB galat 28. Nah, ini ke sampingnya 8, 2,897, 3,044. Kita cari di tabel untuk nilainya, yaitu 2,897, 3,044, kemudian 3,044, 3,139, 3,139, kemudian 3,139, setelah itu 3,206, 3,206, kemudian 3,257, 3,257,
3,257. Lalu untuk 7-nya 3,297 dan 3,329. 3,297 dan 3,329. Saya cek lagi, 3,297 dan 3,329. Nah, sudah benar. Kemudian kita cari nilai RP, R kali P. Nah, di sini kita kalikan R dan SY-nya. Jadi kita sama dengan, kemudian 2,897 dikali dengan SY. Untuk SY-nya kita F4 karena ini akan menjadi pengkali tetap. Kemudian enter. Nah, kita drag saja. Nah, sudah diperoleh data seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Kita akan mencari selisih. Nah, yang pertama yaitu kita akan mencari selisih antara BK37H dan PS42. Ini sama dengan, kemudian kita klik ini, kita beri F4 karena ini akan menjadi pengkali tetap atau yang menjumlahkan tetap. Kita kurangkan dengan PS42, kemudian enter. Yang diperoleh 27,824. Yang pertama tinggal kita bandingkan saja, ini masing-masing memiliki pembanding di sini. Nah, apakah 27,824 di sini lebih kecil dari 5,950224? Nah, ternyata lebih besar. Jadi ini adalah bintang. Nah, jika kita sudah menemukan bintang, itu berarti ke bawahnya juga akan bintang. Ini kita buktikan saja, kita drag saja semua. Nah, kita bisa lihat ini 31 lebih besar dari 6, kemudian 31 lagi lebih besar dari 6, hingga seterusnya 49 lebih besar dari 6. Jadi bintangnya kita drag saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke 40,596 atau PS42. Kita bandingkan dengan, kita cari selisihnya dengan BC. Yang pertama sama dengan 40,596 dikurangi dengan 36,934. Sebelumnya kita beri F4 dulu ini karena ini akan menjadi penjumlah tetap. Setelah itu kita enter. Nah, kita peroleh 3,662. Apakah 3,662 ini lebih kecil dari R dari 5,950224? Ternyata lebih kecil. Jadi di sini NS. Kemudian kita drag lagi. Kita peroleh 3,8. Ternyata NS juga karena lebih kecil dari 6,25. Kemudian kita drag lagi. Ternyata 4,866. Apakah lebih kecil atau lebih besar? Kita lebih kecil, jadi NS lagi. Kemudian kita drag lagi. Nah, ternyata kita peroleh 12,998. Apakah lebih kecil dari 6,5584887? Ternyata lebih besar, jadi di sini bintang. Nah, ke bawahnya juga akan bintang. Kita drag saja. Selanjutnya yang akan kita cari selisihnya adalah BC dan TKCI. Yang pertama sama dengan, kemudian untuk BC min kita beri F4 min TKCI, enter. Diperoleh 0,18. Nah, jadi di sini adalah NS karena lebih kecil dari 5,9. Dan kita drag lagi, ternyata 1 lebih kecil juga daripada 6, jadi NS juga. Kemudian kita drag lagi, diperoleh 9,336. Jadi di sini bintang. Nah, karena kita sudah peroleh bintang, jadi kita drag saja. Mohon maaf, saya salah pencet. Kita drag saja.
Kemudian kita cari selisihnya lagi antara TKCI dan kretek terlebih dulu, sama dengan TKCI F4 min kretek. Kita enter. Mohon maaf, ini kenapa value, saya salah memasukkan data seperti ini. Sama dengan data dari TKCI, kemudian kita F4 min data dari kretek, lalu kita enter. Nah, diperoleh 1,024 ns karena lebih kecil dari 5,95. kemudian kita drag lagi 9,156, jadi bintang, dan ke bawahnya akan bintang juga. Kita drag saja. Selanjutnya kretek dan metro. Di sini sama dengan F4 metro. Enter. Jadi itu 8,132 data bintang. Berarti ke bawahnya juga akan bintang. Kita drag saja. Kemudian metro dan KD sama dengan metro F4 min KD, dan enter. Saya salah lagi masukkan data, mohon maaf, saya masukkan data di varietas, padahal harusnya yang dirata sama dengan data rata di metro F4 min KD. Ini enter. Nah, 3,906. Jadi di sini NS karena lebih kecil dari 5,9, kemudian kita drag lagi, dan ternyata lebih besar. Nah, di sini bintang. Kemudian yang terakhir KD dan AD, yaitu sama dengan enter 5,138, 5,93 ms. Nah, diperolehlah data selisih seperti yang saya peroleh di tabel ini. Kemudian selanjutnya kita akan menotasikannya untuk menyimpulkan perhitungan yang sudah kita peroleh ini. Yang pertama, saya akan beri notasi ini. Yang pertama adalah A. Nah, ini adalah A. Nah, karena di sini bintang semua, jadi wilayah A hanya di baris pertama saja. Jadi di sini A. Akan saya beri warna untuk memperindah penampilan. Saya akan beri warna-warni yang indah. Nah, gitu. Kemudian ini akan saya berikan notasi B. Nah, B ini cukup panjang. Adalah B. Jadi dia memiliki 1, 2, 3, 4 wilayah. 4. Dia memiliki 4 wilayah B. Kemudian kita beri B. Nah, untuk selanjutnya, untuk baik dari yang NS ini, yang ketiga pada selisih TKCI, EBC dan TKCI ini akan saya lebur saja menjadi B, atau saya gabungkan saja menjadi notasi B, karena batas akhir NS-nya itu juga sama seperti itu. Ini karena batas NS-nya itu juga sama, jadi mohon maaf. Nah, ini juga sama.
jadi untuk mempermudah dalam menotasikannya, ini akan saya gabungkan saja menjadi satu notasi saja, atau dalam tanda kutip menjadi notasi B. Kemudian selanjutnya untuk yang 3,096 di sini akan saya mulai lagi ke notasi selanjutnya, yaitu C. Nah, ini untuk C. Ini NS-nya ada 2, NS ada 1. Jadi wilayah C di sini terdapat 2. Jadi di sini C. Kemudian di sini C. Kemudian yang terakhir ini adalah D. Nah, ini notasinya D. Mohon maaf, ini akan saya berikan warna yang berbeda untuk mempercantik. Nah, seperti itu. Ini akan saya beri warna biru. Nah, seperti itu. Jadi ini D, kemudian di sini D. Nah, jadi dapat kita lihat di sini notasinya sudah kita peroleh, yaitu A, B, 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 C, C, D, D. Nah, dari notasi yang kita peroleh itu dapat kita simpulkan bahwa setelah kita melakukan uji berganda, di sini uji berganda ini dengan menggunakan uji Duncan. Di sini saya kesimpulannya sudah saya tuliskan terlebih dahulu karena sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan. Jadi hasil perlakuan yang memiliki produksi jagung tertinggi itu adalah DK37H dengan rata 68,42. Nah, di sini perlakuan ini atau varietas ini berbeda nyata dengan perlakuan lainnya, karena seperti yang kita lihat di sini, notasi dari DK37H itu adalah A, yang dimana notasi ini atau notasi yang dihasilkan tidak sama dengan perlakuan manapun. Nah, namun perlakuan PS42 di sini dapat kita lihat dari perlakuan PS42 itu tidak berbeda nyata dengan perlakuan BC, karena ini notasinya sama. Bisa kita lihat BB tidak berbeda nyata dengan BC, TKCI, Kretek, dan Metro. Mohon maaf, itu sampai Kretek saja, yaitu tidak berbeda nyata dengan BC, TKCI, dan Kretek. Kemudian untuk perlakuan Metro itu tidak berbeda nyata dengan KD, karena KD di sini memiliki unsur notasi yang sama, yaitu C. Kemudian untuk perlakuan KD itu tidak berbeda nyata dengan perlakuan AD, karena memiliki unsur notasi yang sama pula, yaitu D. Baik, kawan-kawan semuanya, sekian dari pemaparan tugas rancob rancangan acak lengkap saya. Mohon maaf, rancangan acak kelompok. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang dan ada yang salah. Saya memohon maaf, baik dari perkataan atau perhitungan saya tadi ada yang kurang, karena ada pepatah mengatakan tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang sempurna. Sekian, saya akhiri. Terima kasih.